Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati khususan Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Hadrati ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadrati Syekh Al-Bangkalan, Hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, Muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, Hadrati Masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Asruyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat, Muhammad Tengku Toha Karamatu Bagus Bakri Sempur Abu Yatim Yati Banten, Abu Syair Mertama Jahid Abdul Salam Cirebon, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i, wa Jaddi Muhammad Syafi'i bin Bajausin wa azwajihi musuli wa qur'in jaddatain umi amin bin jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan walidi wa walidati ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa mendengar nyanyian burung, kokok ayam, serta deru mesin kendaraan. Kita bisa menarik napas serta menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, dan sepiring nasi uduk. Ini adalah merupakan nikmat yang dia terhingga dari Allah. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri atas karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada KM kita Ustadz Farid bersama sekretarisnya yaitu Ustadz Kamaluddin Abdullah, juga bendahara yaitu Bapak Haji Iskandar bin Haji Abdul Halim, Haji Mabrur satu-satunya. Ada Ustadz Dudung Abdul Salam ya dari Depok. Terima kasih Ustadz Dudung, turnuhun. Kemudian ada juga Ustadz Dodi Hudori Depok juga. Terima kasih semuanya. Ada Kiai Ahmad Musta'in. Terima kasih Kiai, selalu hadir. Ada Neng Yanti Parlina, ponakan saya di Tangerang. Kang Agus Ridwan, Bang Joni, aduh di Gabel nih, ya, di Kampung Gabel, Desa Burayot. Ya, terima kasih Bang Joni sudah hadir. Ucup dan Uceng standby terus ya. Ada Kang Bigun juga. Aduh ini ada senior saya nih, Esamu. Kiai Haji Dr. Encep Saprudin. Nah, ini senior saya di Cipasung, yang sekarang menjadi salah seorang pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia di Banten. Wah, mohon doanya itu Kang Encep Saprudin. Terima kasih. Mari kita lanjutkan, masih membahas tentang bahayanya ghibah dan namimah. Waruya anna Salman kana fi safarin ma'a Abi Bakar wa Umar wa kana yatabakhu lahuma fanazalu manzilan falam yatahayya ay yusriha lahum min at-ta'ami fa ba'athahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyanzuru 'indahu syai'an min at-ta'am falam yajid faraja'a ilaihima faqala annahu law dhahaba ila bi'ri kada la yabisa ma'uha fanuzilat hadhil ayah.
Wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Hikayat ini adalah merupakan asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Hendaklah sebagian di antara kalian tidak mengumpat, menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah di antara kalian suka makan daging saudaranya, bangkai saudaranya? Fakarihtumu, tentu kalian semua tidak menyukainya. Ayat ini turun, asbabun nuzulnya diceritakan dulu di sebuah perjalanan yang diikuti oleh rombongan Kangjeng Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagian para gegeden sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Salman Al-Farisi yang diceritakan pada riwayat ini. Salman Al-Farisi ini ya aslinya dari Persia, dari wilayah Iran. Kemudian beliau sempat, ayahnya itu seorang majusi, seorang bangsawan Iran, agamanya majusi, Zoroaster ya. Kemudian ketika remaja dia memeluk Nasrani, pindah ke Suriah, dia memeluk Nasrani, kemudian pindah lagi ke Irak, kemudian terakhir dia pindah ke Madinah, ke wilayah Hijaz. Di wilayah Hijaz itu dia ditawan oleh Bani Kalb, kemudian dibebaskan oleh Kangjeng Nabi dan masuk Islam. Nah, ini merupakan pahlawan perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit, itu idenya dari Salman Al-Farisi. Walaupun Salman Al-Farisi ini orang Persia, tapi beliau sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Salman Al-Farisi ini punya ide cemerlang, bikin parit ya. Padahal dia anak bangsawan, tetapi pernah menjadi tawanan, bahkan pernah menjadi budak. Tapi pada akhirnya beliau adalah seorang pahlawan, khususnya di perang Khandaq dan perang-perang ghazwah lainnya. Beliau selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan paling setia kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini Salman ini jadi juru masak pada perjalanan itu untuk menyediakan masak Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Wa kana yatbakhu lahuma. Salman ini masak untuk Abu Bakar dan Umar sebagai seorang chef lah ya, juru masak. Tetapi panazalu manzilan, ketika palam yatahaya, ketika mereka tempat, nah, karena lapar kan, ternyata Salman ini tidak menyediakan makanan. Faba'atsahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar dan Umar ini menyuruh Salman untuk mendatangi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyanzuru indahu syai'an. Siapa tahu Kangjeng Nabi punya makanan yang bisa dimakan oleh mereka bertiga, oleh Abu Bakar, Umar, dan Salman. Ya, falam yajid, ternyata Kangjeng Nabi juga tidak membawa makanan. Salman kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, aduh, mohon maaf Abu Bakar, Umar, ternyata
saya tidak mendapatkan makanan di samping Rasulullah SAW yang bisa saya bawa ke sini. Nah, Pakola Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, beliau berkomentar setelah Salman ini berlalu, karena mungkin rada agak sedikit kesel ya Abu Bakar dan Umar ini. Mereka berkomentarnya seperti ini, lau zahaba ila bi'ri kada laisa la ya bisa mauha. Kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dah Salman memang begitu dia mah. Kalau bahasa kita itu bahasa Depok ya, bahasa Bekasi. Lah, kalau kita mah, kalau dia mah Salman memang begitu dia mah orangnya. Nah, kalau cari sumur pergi ke sumur anu saja, kalau ada sumur yang ada airnya juga pasti lah ya bisa mauha, pasti kering tuh di airnya. Artinya memang Sayyidina Abu Bakar dan Umar ini menceritakan dalam tanda petik ya, ketidaksukaannya kepada Salman Al-Farisi ini karena kesel disuruh cari makanan, padahal ditugaskan untuk masak tetapi tidak masak, kemudian disuruh cari makanan ke Kangjeng Nabi ternyata juga tidak dapat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini gegerendeng ya, menggerutu, ngomongin di belakang Salman. Salman kalau pergi ke sana juga, pergi ke sumur, pasti dia bilang airnya kering katanya, sumur airnya sudah kering. Nah, dari komentar Abu Bakar dan Umar ini maka turunlah ayat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ayat ini melarang agar kita tidak menggunjing satu sama lain, mengumpat satu sama lain, menceritakan kejelekan orang lain, tentu di belakangnya ya. Ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kau ceritakan kejelekan saudaramu, tentu sesuatu kejelekan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh saudaramu itu. Kalau menceritakan kebaikan ya memang harus. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kita menceritakan kejelekan orang lain lil islah, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk mendamaikan, atau untuk membuktikan di dalam sebuah persidangan, itu lain urusan ya. Kalau yang diceritakannya kejelekan seseorang di dalam sebuah persidangan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya si terdakwa, itu lain lagi urusan ya. Kemudian bagaimana dengan menceritakan seseorang untuk menjadi ibrah? Misalnya kita cerita tentang Al-Quran cerita tentang Fir'aun, Al-Quran cerita tentang Qarun yang koret itu, yang bakhil itu. Al-Quran juga cerita tentang Raja Namrud yang otoriter. Al-Quran juga bercerita tentang Abu Lahab yang bedegong, bangkawarah ya. Itu memang diceritakan untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semua, orang-orang yang hidup setelah mereka. Ya, kalau menceritakan orang-orang yang memang sudah jelas diakui oleh semua orang bahwa itu adalah penjahat, bahwa mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, supaya niatnya untuk ibrah, untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah, ini kalau yang kita ceritakan itu ya yang biasa kita lakukan tiap hari. Karena orang masal buka kesel kayak di jelema terus diceritakan ka batur, diucah aceh ka sararea. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala lahma akhi fid dunya
kuddima ilahi lahmuhu yaumal qiyamah wa yuqalu kulhu mayyitan fa innaka akal tahu hayyan fayakuluh. Masya Allah. Barang siapa yang memakan daging saudaranya di dunia, itu menggunjing orang lain, menceritakan keburukan saudara kita, waktu di dunia ini, maka nanti akan disiapkan oleh Allah, kudima ilaih itu disiapkan, disediakan daging nanti di hari kiamat untuk para penggunjing itu. Wa yuqalu, dan diomongkan sama mereka, kulhu mayitan, udah makan kamu, ini bangke, makanlah daging ini sebagai bangke, fa'inaka akal tauhayyan, dulu kamu memakannya ketika masih hidup, fayakulu, ya dia makan aja bangke nanti. Ketika waktu di dunia kamu makan bangke, daging saudaramu yang masih hidup, nah sekarang ini sudah jadi bangke nih, ayo, silakan, ini bangke saudaramu yang dulu pernah kau makan dulu waktu di dunia, orangnya masih hidup, kau makan terus. Nah, kau ceritakan kejelekannya sama dengan memakan daging saudaramu itu. Maka sekarang hari kiamat ini, makan dia tuh bangkainya. Nauzubillahi min dzalik. Summa tala qaulahu ta'ala, lalu Kanjeng Nabi membaca firman Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya Allah, apakah kalian suka memakan daging saudaramu maitan sebagai yang sudah jadi bangkai? Apakah kamu suka, senang dengan makan bangkai saudaramu? Ini tentu merupakan larangan bagi kita semua untuk menggunjing saudara-saudara kita, mengumpat saudara-saudara kita. Semoga Allah sekali lagi menjaga lisan kita untuk melakukan ghibah. Amin ya rabbal alamin. Waruyan Jabir bin Abdullah Al-Ansari, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, inna rihal ghibah kanat tubinu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika likillatiha. Ya Allah. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sesungguhnya rihal ghibah, bau ghibah, ya, kanat tubinu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sangat jelas di zaman Rasulullah SAW, wazalika likillatiha, karena memang sedikit sudah ketahuan ini. Wah, ini ada yang menggibah ini. Kalau ibarat bangkai itu, bangkainya hanya sedikit, jadi langsung ketahuan, ada bangkai tikus di sana. Nah, itu di zaman Rasul seperti itu. Wa amma fi hadzal azman, adapun di zaman sekarang ini, faqad kasratul ghibah, faqad katsiratil ghibatu wa mtalatil anwab minha fala tatamayyazu raihatuha. Adapun di zaman sekarang, zaman beliau ngomong itu, zaman Jabir bin Abdullah Al-Ansari beliau bicara seperti itu, zamannya sahabat, zaman tabi'in, ya. Nah, itu katanya ghibah sudah mulai merebak. Orang ngomongin, orang menggunjing itu sudah menjadi kebiasaan. Wamtalatil anwafu minha, hidung pun sudah sesak, penuh sesak dengan bau ghibah ini. Fala tatamayyazu raihatuha, sudah tidak bisa dibedakan lagi mana bau ghibah, mana bau bangke, mana bau kentut, gak ada bedanya. Di zaman tabi'in saja sudah seperti itu, bagaimana mungkin
ceritanya zaman sekarang yang setiap hari saya menggibah saudara saya, saudara menggibah teman saudara, Anda juga menggibah tetangga Anda. Setiap rumah melakukan ghibah, menggunjing saudara-saudara yang lain. Di setiap rumah ini ada gunjingan, ini baunya sudah merebak kemana-mana. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wa misalu zalika kamasali rajulin dakhala darad dabaghin falam yaqdir alal qaror fiha min syiddati raihah wa nutniha. Bau ghibah zaman sekarang ini yang berasal dari rumah ke rumah, mungkin bukan hanya rumah saja, dari satu kantor ke kantor, dari satu instansi ke instansi lain, dari satu perkumpulan ke perkumpulan lain, bahkan naudzubillah dari satu majlis ke majlis lain. Bahkan ironisnya ghibah itu tercium baunya dari satu masjid ke masjid yang lain. Ya Allah, ya Rabb. Itu ibarat ada seseorang yang masuk ke perkampungan dabaghin, itu pengrajin penyamak kulit ya. Nah, misalnya Anda masuk ke sebuah pabrik kulit lah ya, atau daerah yang di kampung itu, kampung yaqdir alal qaror, dia tidak akan mampu, Anda tidak akan mampu untuk tinggal lama di kampung itu, di pabrik itu ya. Min syiddatir raihah, karena saking baunya dari bau kulit di mana-mana. Ya, namanya kulit kalau dibiarkan 1-2 hari kan bau itu. Apalagi kalau disimpan direndam di air, wah baunya udah dari satu rumah tercium bau kulit, rumah sana tercium kulit, bau lagi, sana semuanya penuh dengan bau kulit itu. Para yaqdir alal qaror, kita nggak bisa tinggal di situ, ya karena memang kita tidak terbiasa dengan aroma dari bau kulit yang menyengat itu. Tapi wa ahluha al-muqimuna fiha ya'kuluna at-ta'am wa yashrabuna fiha. Anehnya, penduduk di kampung itu yang semuanya pengrajin kulit itu, ya mereka santai-santai saja. Mereka makan, mereka minum, mereka tinggal di situ, tidur di situ. Wala tatabayyanu lahum tilka rayahal tinati li'annaha mala'at anwafuhum, li'annaha mala'at anwafahum. Nah, mereka para penduduk kampung itu yang semuanya pengrajin kulit itu, ya tinggal di sana, makan minum di sana, hidup di sana, ya sudah betah aja, sudah tidak bisa membedakan mana ini aroma apa kulit, bau kulit atau bau comberan atau bau kotoran. Pokoknya sudah tidak tepugu bau-bauan lah. Nah, karena hidungnya sudah penuh dengan bau kulit yang menyengat itu. Nah, fakadzalika amrul ghibah fi ayyamina hadhihi. Demikian juga urusan dengan ghibah ini. Demikian juga ghibah. Kana akhiru man yadkhulul jannah. Di zaman sekarang ini yang kita sedang jalani, waduh, sudah tidak bisa membedakan. Setiap rumah ada bau ghibah, setiap majlis ada bau ghibah, setiap kantor ada bau ghibah. Semua ini semerbak dengan aroma ghibah, aroma gosip. Orang menggosip itu, ghibah itu gosip ya.
ngobrolin orang lain itu sudah jadi kebiasaan. Ngopi, udud itu mungkin masih baik untuk silaturahmi. Tapi kalau sudah ngobrol, pasti ada ujung-ujungnya ngobrolin orang lain. Saya ketemu Ucup, pasti yang saya Uceng nggak ada. Pasti yang saya obrolkan Uceng tuh. Yang baiknya saya obrolin, yang buruknya saya obrolin. Demikian juga kalau Uceng ketemu Ucup, yang diobrolin pasti Haji Kandar. Yang baik diobrolin, yang buruknya juga apalagi. Duh, Haji Kandar teh bager, cek si Ucup teh kasih Uceng. Emang si bagerna mangan. Duh, eta tah hitutna bau. Nah, mulai itu. Nah, atau beteungna gendut teuing. Nah, itu sudah mengarah ke fisik apalagi. Adah. Obrolan kita ini mancing itu nggak apa-apa kalau mancing sih. Bagus-bagus aja untuk tarwihul qulub ya, untuk refreshing. Tapi kalau sudah mancing, ada temen kita di sampingnya, mulai dah ngobrol, kemana Haji Uje? Mancing. Nyeta Haji Uje teh. Kunaon sih? Eta jeung pamajikanana kamari mah pasea kadenge anu. Pugu si Uje mah di mana kos gitu. Nah, langsung saja kayak api disiram bensin, langsung. Ya Allah, bau ghibah ini sudah semerbak di mana-mana. Dari mulai rumah-rumah mewah sampai gubuk-gubuk di ngarai-ngarai di kampung-kampung, ini bau ghibah sudah semerbak di mana-mana. Ya Allah ya Rabb, untung saja kita belum diberikan, kita tidak diberikan azab di dunia ini. Umatnya Kangjeng Nabi tidak diberikan azab di dunia ini, tapi nanti azabnya di akhirat. Ya Allah, semoga kita sekali lagi bisa menjaga lisan kita untuk melakukan ghibah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayeuna mereka ngomongkan batur, kalau mau ghibah tahan. Waduh, saya sama aja dengan membuang kebaikan saya kepada orang itu. Sama saja saya dengan makan bangkainya dia. Nah udah, tahan lah. Daripada kebaikan saya yang sedikit ini, kebaikan kita yang sedikit ini malah dikasih orang, justru kesalahan orang malah diberikan sama kita. Nah, udah tahan. Selanjutnya, qala Ka'ab radhiyallahu an, qara'tu fi ba'dil kutub anna man mata taiban minal ghibah kana akhiru man yadkhulul jannah wa man mata musirran 'alaiha kana awwala man yadkhulun nar. Ya Allah ya Rabb. Aku baca kata Ka'ab radhiyallahu an di sebagian kitab bahwa barang siapa yang matinya dalam keadaan tobat, tidak pernah gibah lagi, ketika kematiannya itu dia sudah menjelang kematiannya sudah tidak melakukan gibah lagi, tidak pernah gosipin orang lagi. Kana akhiraman yadkhulul jannah, maka orang itu adalah orang terakhir yang masuk surga. Pelaku ghibah, orang yang suka menggunjing, kemudian tobat sampai matinya, maka nanti ke surganya paling akhir. Kita tegas tobat. Bagaimana dengan orang yang tidak sempat tobat? Waman mata musirran 'alaiha, orang yang mati kemudian dalam keadaan musirran 'alaiha, terbiasa dengan ghibah, belum bertobat, jadi kebiasaan tapi kapayahna ghibah teh, kana awwalaman yadkhulun nar, maka dialah orang yang pertama masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Orang yang bertobat dari ghibah mati nanti di akhirat
dia masuk surga paling belakangan, sementara orang yang mati sebagai pelaku gibah maka dia masuk neraka paling dulu. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Ceng cup nya ngusup weh ulah bari ngomongkeun baturnya. Aduh, Iskandar henteu hadir doang tapi perhatikeun tuh kopeahna. Waduh, masih ucup maksudnya eta. Waduh, ada Pak Hadi nih. HDY Arya. Asya Maskuriyah. Asya Maskuriyah teh Ustad Ade Solihin teh. Ya malum aya di Facebook mah hayang gaya Asya Maskuriyah padahal Ade Coliing. Nah, Usup Supriyadi padahal asli nama Ucup deh nya pan hayang gaya ngaranna ge Facebook tentunya Galih Ibnu Ramadan. Wow, padahal mah Uceng. Gaya nyecupnya Ahmad Yusuf Hakim. Nah, ini kalau Ahmad Yusuf Hakim ini asli nih. Ucup, Uceng hadir terus ya. Nanti rek ngusep mancing-mancing aja, Cup, Ceng, tapi jangan sambil gosipin orang lain ya. Ngusep di Bos Dado engke berang. Kalau hayu ngomongkeun Bos Dado, pugu Bos Dado nu mere. Galih Uceng. Nah, Aki Udin sudah ada di Tasik lagi ya. Nah, semoga Aki Udin ini ibunya sehat walafiat. Kasihan ibunya sudah tua. Kalau Aki Udin ya masih muda ya. Ustadz Kamaluddin Abdullah, nama asli kita aja Ustadz Kamaluddin Abdullah. Aki Udin, nah itu lebih familiar. Saya ya Ahmad Riyad Hasbi kan nama saya itu. Ya, Kamal, Pak Kamal, nama KTP saya emang Ahmad Riyad Hasbi, sudah mengada-ngada. Nah, Dendis Cipasung, wah ada Haji Dendi nih. Alhamdulillah, Dr. Kiai Haji Dendi Yusuf Dabigi, MA, Minantu Ajengan. Nah, ini suaminya Neng Ina Mutmainnah Bunyamin Ruhayat. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan Kang Haji Dendi bersama Neng Haji Ina Mutmainnahnya sehat-sehat selalu ya, berkah selalu. Katanya keluarga Ki Abun kemarin bertambah satu lagi dengan hadirnya putrinya Neng Ani ya, Neng Haji Ani, putri kedua dari Kiai Abun. Kemarin melahirkan anak laki-laki. Selamat kepada Al-Mukarram guru kita Sahibul Fadilah Kiai Abun Bunyamin Ruhiyat yang menambah cucu lagi. Semoga cucunya menjadi anak yang soleh, menjadi penerus perjuangan kakeknya di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Amin ya rabbal alamin. Aduh, Haji Dendi ya. Insya Allah nanti hawal kita ke Cipasung ya, Ji. Sedikit lagi. Mana tadi? Waqala Allah Ta'ala, berfirman Allah dalam Al-Quran, sangat amat populer di telinga kita. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah ila akhiril ayat. Nah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi para pengumpat. Setiap orang yang mengumpat, humazah itu menggunjing, menceritakan kejelekan orang lain di belakangnya. Sementara lumazah, orang yang langsung mencela di depan wajahnya. Asyaddul azab lil humazah, artinya ini
penafsiran dari Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali menafsirkan ayat ini, ay asyadul azab lil humazah. Azab yang paling dahsyat, yang paling pedih, yang paling berat adalah bagi pelaku ghibah itu, pelaku pengumpat, menceritakan kejelekan orang lain di belakangnya. Alladzi yu'ibuka fil ghaib, yang mencelamu, ya, membuka aibmu ketika kamu berada di belakangnya. Fil ghaib itu tidak di hadapannya. Sedangkan wal lumazah, lumazah itu alladzi yu'ibuka fi wajhika, orang yang mencela kamu, menjelek-jelekan kamu, membuka aibmu di depan kamu. Jadi bedanya begitu. Kalau humazah nggak ada orangnya, kalau lumazah ada orangnya. Kalau misalnya Uceng dengan Ucup membuka aibnya Haji Kandar, tapi Haji Kandar yang nggak ada, nah itu namanya humazah. Aduh, Haji Kandar, anu, kepalanya sekarang ini Haji Kandar ini sudah, aduh, seperti profesor. Nah, kepalanya tuh bengeteng sekahulu-hulu. Ucup menceritakan tentang Haji Kandar kepada Uceng. Tapi kalau Ucup ini langsung kepada Haji Kandar, di depan Haji Kandar, nah kalau Ucup menceritakan Haji Kandar kepada Uceng, Haji Kandarnya enggak ada, namanya humazah. Sementara kalau Ucup datang ke Haji Kandar langsung, eta banget, bikin lega wae ka hulu-hulu, sugan bujur monyet eta mah, lain hulu. Nah, kalau langsung di depannya Haji Kandar, bilang bahwa Haji Kandar itu botak, beungeutna ka hulu-hulu langsung, maka itu namanya lumazah. Ya, ini contoh saja. Nah, ya, sebagai contoh. Sebentar lagi nanti saya ketemu dengan Haji Kandar, pasti saya minta maaf. Ampura amang, gitu. Ini contoh saja ya Haji Kandar ya, supaya lebih aman, supaya lebih ngerti. Ya, insya Allah haul akan dihadiri oleh Mubalik NU, Mubalik Muda NU yang lagi naik daun, yaitu Gus Muwafiq. Nama lengkapnya Gus Muwafiq ila Aqwamit Thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Gus Muwafiq insya Allah hadir nanti di Cipasung. Ada Wasamsul Arifin. Waduh, ini Aang Samsul baru kelihatan nih. Aang, damang Aang. Aang muda kita ini. Komandan Laskar Begundal. Contoh yang betul. Ya, contoh yang betul ya. Komandan Dedi. Ini Komandan Brimob kita di Polda Jabar. Terima kasih Om Ded. Nah, kapan ini mau jadi Kapolsek Telaga Sarinya? Jadi Kapolsek Telaga Sari aja dah, biar mancing terus di empangnya Bos Dado. Aduh, terima kasih Komandan ya. Ada Ustadz Dadang Rahmat. Ini MWC Truk Jambe Barat. Terima kasih. Teman-teman NU semua, Ustadz Yusuf Bakhtiar, Ketua MWC NU Kecamatan Ciampel, ada Kiai Soleh, Kiai Haji Soleh, Ketua MWC Cilamaya Kulon, ada siapa lagi itu, Haji Dadang, Ketua MWC Cibuaya, dan para Ketua MWC yang lainnya, khususnya di PCNU Kerawang. Terima kasih selalu hadir ya. Ada Kiai Cep Heri Syarifuddin juga ini. Waduh, guru saya ini, guru kita semua. Beliau itu bisa ngaji bukan karena pinter, tapi barokah gayung. Bibarokatil gayung. Jadi Kiai Cep Heri Syarifuddin itu bisa ngajinya barakatan nazilatan warahmatan syamilatan min gayung. Nah gitu. Terima kasih Aang Samsul, nanti hadir ya.
semua alumni Cipasung, saya sampaikan undangan juga atas nama Majelis Pengurus Pusat Keluarga Alumni Cipasung. Saya sampaikan undangan tanggal 6 Agustus haul Abah Cipasung, haul Syaikhain, yaitu Abah Cipasung dan Kiai Ilyas Ruhyat. Nah, kita nanti insya Allah ketemu di Cipasung ya. Ustadz Dodi Hudori hadir di Depok. Ustadz Dudung hadir semua ya. Bakhrudin Ahmad, Mang Didin Parfum, Mang Dindin Ibrahim pasti tiap tahun hadir terus. Kalau Purwakarta, Didin Parfum nih Bekasi, ajak teman-teman. Kang Agus Ridwan di Tangerang, semuanya ya teman-teman Tangerang. Bang Edi sebagai ketua KAC wilayah Banten, berapa bis nanti ke Cipasung, harus kompak semua. Insya Allah mubaliknya adalah Gus Muapik ila Ahmed Torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kiai Cep Heri Sari Puding Barokah Gayung, alhamdulillah siap hadir. Punten Kiai ya, luar biasa itu Barokah Gayung, bisa ngaji, punya pesantren. Wah, aduh, jangan coba-coba, santri itu dengan gayung saja bisa ngaji. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya, mari kita jaga lisan kita dari humazah dan lumazah. Humazah menceritakan kejelekan, mencaci maki orang, tetapi orang yang nggak ada. Kalau lumazah mencaci maki orang, nyare kanan lah, diharapin banget. Nah, itu bedanya lumazah. Semoga Allah menjaga lisan kita untuk melakukan ghibah, melakukan humazah dan lumazah ini. Allah menjaga keluarga kita, anak-anak cucu kita, untuk tidak menjadi pelaku ghibah dan namimah. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun utofi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Ku agungna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun. Ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci, mangga sareng li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.